Amin. Kita beri tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Yesus kita yang luar biasa. Sungguhlah segala pujian, hormat, kemuliaan semuanya hanya bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan kesaksian, saya menyapa terlebih dahulu ya teman-teman, saudara-saudara yang hari ini hadir. Ada pasangan yang luar biasa ya, pasangan yang diberkati Tuhan di gereja ini, dan mereka menikah pada hari yang sama tapi jam yang berbeda, sehingga kita harus terpecah dua. Ada sebagian di sana dan sebagian juga di sini. Luar biasa ya. Shalom untuk kalian. Bagaimana? Gimana pernikahannya? Haleluya ya. Bagaimana? Frans? Luar biasa ya. Amin ya. Hari ini pernikahan yang paling sempurna itu mereka. Artinya belum banyak masalah, saudara-saudara. Ya. Nah, kita bersyukur buat teman-teman, dan bersama kita hari ini ada juga dua hamba Tuhan yang saya juga kaget ada hadir hari ini bersama kita. Pertama Bapak Pendeta Ama Priscilla dengan istri. Annyeonghaseyo Pak. Annyeonghaseyo Hamsamidah. Dan bersama dengan kita ada Ibu Irmina Jagete di belakang. Beliau kurang sehat. Ya, sengaja di belakang supaya bisa bersandar karena beliau kurang sehat. Dan saya pikir kami kemarin mengunjungi, kami pikir tidak bisa hadir, tapi itulah kemurahan Tuhan, dia bisa hadir. Ya, suami sedang melayani di Ironolase, ya, Rionolase. Bapak Priscilla bisa hadir, saya percaya karena anaknya juga sedang sakit, opname, jadi saya percaya mungkin dipikirkannya juga anaknya, sehingga hari ini yang melayani di Alasa saya dengar adalah Ama Floren ya. Ama Floren yang biasa melayani di bahasa daerah di atas. Oke, sebelum kita lanjut dan banyak hal yang kita akan belajar tentang tema kita pada hari ini, sebelumnya saya mengajak kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Dan secara khusus kami mengajak dua pasang keluarga menyaksikan ada satu hal yang ada di dalam gereja kita yang namanya Parenting Project. Parenting Project ini adalah proyek tentang bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai suami istri di dalam keluarga. Dan kita ditayangkan video-video dan kemudian kita diskusi. Program ini adalah program yang datang dari CBN Jakarta ya, dibagikan kepada banyak orang untuk yang di Nias juga. Ini videonya, video pendek, dan belajar dari situ. Dan kami sangat diberkati, saya sendiri sangat diberkati. Walaupun saya sudah tahu banyak, tetapi melalui itu saya dengan istri semakin diteguhkan bahwa orang tua kalau ingin melihat anaknya menjadi hebat di kemudian hari, lewat tayangan itu kami disadarkan kembali. Sampai ada yang berkata, saya dulu ternyata salah mendidik anak. Saya dulu ternyata, waduh keliru saya. Bagaimana saya memperlakukan istri, waduh saya salah. Nah, saudara-saudaraku, banyak kesaksian-kesaksian. Kemarin kami pertemuan yang terakhir sebenarnya untuk menonton video yang terakhir dari CBN Pusat Jakarta lewat aplikasinya ada. Ternyata video itu sedang direvisi di pusat karena video yang terakhir kali tentang orang tua ya, dari masa ke masa, orang tua yang luar biasa, bagaimana menjadi orang tua yang mempersiapkan generasinya. Dan saudara-saudaraku, di dalam ada banyak ya film-filmnya, ada beberapa modul, ada 10 atau 11 modul. Dan saya mendapati teman-teman ada yang modul cara mendisiplinkan anak. Wah, dia dapat berkat di situ. Ada yang mengajarkan seksualitas kepada anak supaya jangan nanti gampangan dengan yang lain lawan jenis nanti bagaimana. Itu diajarin pelan-pelan di situ. Bagaimana mengungkapkan sesuatu yang pertanyaan-pertanyaan anak-anak kan kadang-kadang tinggi sekali pertanyaan-pertanyaannya, dan bagaimana menjawabnya dengan baik, dan itu sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk itu hanya dua pasang saja kami minta dengan sukacita hari ini, mohon datang ke depan keluarga dari Bapak Ibu Johan atau Mama Johan, Bapak Johan, naik ke depan dengan satu lagi Ama Ina siapa? Nelson, mana Ama Ina Nelson? Oh ya, mari Pak, mari.
Oh iya betul, pelayan perjamuan juga hari ini, mari. Kita beri tepuk tangan buat mereka hari ini. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Gembala. Kami sampaikan salam. Ya, puji Tuhan. Kita pada kesempatan ini bisa bersama-sama ya. Kami sedikit membagikan kesaksian kami setelah mengikuti pengajaran Parenting Project ya. Kami di sini mewakili beberapa keluarga, mungkin nanti keluarga-keluarga lain pada kesempatan berikutnya. Perlu kami kasih tahu Bapak Ibu, awalnya kami diajak untuk mengikuti Parenting Project ini, saya di WA-kan oleh Pak Gembala, Pak Johan ikut, ini ada pengajaran tentang menjadi seorang orang tua. Saat itu saya lagi di luar kota, saya mau jawab tidak, nggak enak. Saya jawab iya juga, aduh tiap minggu nanti saya habis waktu ini, gitulah kira-kira awal pemikiran saya. Ya namanya Pak Gembala, kita sebagai yang digembalakan, domba yang digembalakan, jawab, baik Pak Pendeta, kami akan ikut. Itulah awalnya. Saya dan istri ikut. Dalam sesi pertama, awalnya saya masih cuek-cuek, tapi setelah saya lihat video itu, kami diskusikan, ya Tuhan, ini pelajaran yang sangat berharga. Banyak hal yang sebagai orang tua, saya dan istri punya prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang menurut kami sudah benar. Tetapi setelah mengikuti pengajaran ini, modul-modul yang disampaikan tadi, ada 11 modul tiap minggu, tiap hari Sabtu, kami luangkan waktu dari jam 7:30 sampai kadang mau jam 11, mau jam 10. Mungkin Bapak Ibu, kalau kita sayang anak-anak kita ingin generasi berikutnya jauh lebih baik. Disinilah kita belajar. Banyak konsep ya, mungkin kita melihat orang tua kita dulu bagaimana mendidik anak, bagaimana mengajar anak. Itu yang kita rekam, itu yang kita tularkan. Tapi dari pengalaman kami mengikuti Parenting Project ini, kami banyak belajar. Saya dengan Mama Johan banyak belajar. Banyak hal yang kami pelajari, tetapi satu hal yang paling mengena di hati saya sebagai seorang ayah, yaitu di modul 7, menjadi seorang ayah. Mungkin Bapak Ibu, kalau selama ini urusan anak-anak, kalau bapak itu serahkan semuanya sama istri. Bagaimana belajarnya, bagaimana makannya, bagaimana pelajaran di sekolah. Kalau bapak udah cukup cari nafkah, penuhi semua kebutuhan. Tapi tidak Bapak Ibu, dari pelajaran ini saya mendapat, menjadi seorang ayah itu menjadi seorang kapten, seorang nahoda yang membawa kapal itu menuju tujuan. Suksesnya seorang anak itu ditentukan dari bagaimana seorang bapak membawa keluarga itu, mengarahkan anak-anaknya. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya sama istri. Istri hanya penopang. Kalau di
kapal tadi atau di pesawat itu kopilot atau pembantu kapten. Tapi kesuksesan dari seorang anak ditentukan oleh seorang ayah. Mungkin banyak pelajaran-pelajaran lain bagaimana mengatasi anak yang terikat dengan gadget, dengan sosial media, dengan HP, main game. Juga bagaimana mendisiplinkan anak-anak. Semua kita dapat di pelajaran ini. Tapi saya nggak mungkin banyak bercerita di sini Bapak Ibu, karena kita juga terbatas waktu. Belum terlambat. Kami berharap kita ini sudah angkatan pertama dan kita gereja akan membuat lagi kelas pengajaran baru angkatan kedua. Bapak Ibu, inilah kesempatan Bapak Ibu mendapat pelajaran yang kami dapat. Kita sama-sama belajar lagi. Kami berharap Bapak Ibu, pasangan-pasangan yang baru juga, ini ada 2 pasangan yang baru, kami undang juga ikut mempelajari ini. Jangan setelah menghadapinya baru kita belajar kayak kami. Ada beberapa waktu yang sudah terlewati, ada beberapa hal yang salah sudah kami lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu, ini ada 2 pasangan baru hari ini, dan mungkin ada pasangan-pasangan baru yang lainnya, bahkan pasangan yang sudah lama juga. Ayo kita belajar supaya generasi yang akan datang, anak-anak kita, anak-anak di Pulau Nias ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Nias ini akan menyumbang pemimpin yang akan masa datang. Itulah keyakinan kami di sini Bapak Ibu. Makanya kami mengajak Bapak Ibu, ayo kita ubah generasi kita menjadi generasi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kesaksian kami. Ada ditambahkan? Ya, mungkin Pak Nelson dan Nina Nelson yang menambahkan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami ada 2 pasangan di depan ini yang telah mengikuti pembelajaran bagaimana soal posisi orang tua di dalam mendidik, mengarahkan anak. Yang jelas dulu bahwa kami sebagai orang tua, terutama suami, harus punya komitmen untuk membawa keluarga ke arah yang lebih baik, ya, terutama menjadi panutan terhadap anak-anak kita. Kalau boleh saya bercerita sedikit saja, pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut saya sudah oke selama ini, namun setelah mendapat pelajaran dari parenting project ini sedikit agak lain. Kalau selama ini di dalam saya mengarahkan anak-anak kami menjadi panutan bagi anak kami, salah satunya di dalam mendisiplinkan anak kami. Apalagi anak kami adalah laki-laki semua, pasukan. Nah, jadi dibilang ini kadang ada sedikit bandel-bandelnya. Lalu kalau seandainya saya menerapkan harus ini, tidak mau menurut, sedikit main pukul. Nah, jadi pada dasarnya hal itu sebenarnya tidak begitu etis mendidik anak dengan main pukul. Lalu bagaimana seharusnya? Nah, kita sebagai orang tua terlebih dahulu menanamkan prinsip-prinsip keimanan, takut akan Tuhan. Lalu kalau sudah kita terapkan hal itu, ketidaksanggupan kita mendidik maka akan digenapi oleh Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam hati setiap anak-anak kita. Nah, sehingga dari situ saya bisa baru sadar bahwa oh rupanya kalau selama ini sedikit agak main kekerasan, ya namanya juga orang tua ingin anaknya supaya lebih baik, namun sedikit agak melenceng dari kebenaran. Sehingga dari pembelajaran ini kami lebih disadarkan lagi bahwa
rupanya dalam mendisiplinkan anak terutama harus takut akan Tuhan, ya. Nah, jadi sekalipun kita berbagai masalah atau kesibukan dalam dunia kerja, lalu menjadi panutan bagi anak-anak, menjadi orang tua yang lebih baik kepada anak, ya harus dimulai dari diri kita sendiri untuk mengajak mereka untuk lebih takut akan Tuhan. Dan hal itu sudah mulai kami lakukan dalam keluarga, dan syukur kepada Tuhan, sekalipun tidak 100% mereka mengikuti, namun sebagai kami, sebagai orang tua, kami melihat ada sedikit efek baiknya mereka menurut. Dan puji Tuhan, setiap kegiatan-kegiatan menyangkut tentang kerohanian, apalagi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan GAP yang diharuskan anak-anak muda, anak remaja wajib untuk mengikuti kebaktian, tidak mesti diingatkan lagi. Ya, mereka punya kesadaran sendiri untuk mau mengikuti, menundukkan diri, dan tentunya ini bukan karena kekuatan kami. Akhirnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada kita semua mungkin yang masih belum dan mungkin akan punya keinginan untuk mau mengikuti pembelajaran ini. Kami di depan ini mengajak akan ada lagi kesempatan ke berikutnya. Dan yang jelas kami berikan berupa kesimpulan bagi kami bahwa di dalam berkeluarga ini, hubungan antara orang tua, papa dan mama sangat menentukan rasa aman di dalam keluarga. Anak ibaratnya sensor yang terus melihat bagaimana tindakan kita dan menangkap tindakan kita, apa saja yang perlu kita perbuat. Lalu kalau kita sebagai orang tua tidak sejalan antara tindakan dan perbuatan, lalu bagaimana nanti anak-anak kita bisa menjadi kebanggaan kita? Terakhir kami ingin sampaikan bahwa mari Bapak Ibu, anak-anak kita adalah masa depan kita. Kira-kira demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan? Demikian, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka, haleluya. Ibu bapak, jangan lupa bahwa seringkali kita hidup berkeluarga, ingin hidup kita bahagia. Semuanya bertanya pasti begitu. Apa kerinduan hati berkeluarga? Bahagia. Tapi tahu bagaimana caranya? Leuwilah. Nggak ngerti. Cuma nangan-nangan. Ingat ya, kebahagiaan tidak datang dengan simsalabim abrakadabra jadi. Nggak ada itu. Kebahagiaan itu perlu dirujuki terus, dituntun terus, ikut terus, begitu dia. Nggak ada kebahagiaan itu datang ujuk-ujuk tiba-tiba bahagia, nggak ada itu. Memang itu kerinduan semua keluarga. Ada yang nggak bisa berbahagia karena apa? Misalnya ada yang bilang uang kurang, ada yang bilang suami lupa alamat rumah. Kan ada suami lupa alamat rumah kan? Ada. Tapi dia buka cabang di mana-mana. Ah, itu juga ada juga suami begitu, kurang-kurang kerjaan juga. Ada juga yang istri yang kacau-kacau. Gimana kacau-kacau? Nggak mampu memanage uang dengan baik. Ada banyak gitu saya temukan. Untuk bergaya luar biasa. Perlukah cantik ibu-ibu? Saya jawab perlu. Pentingkah? Penting. Tapi cantiklah kau untuk siapa? Cantiklah kau untuk suamimu, ibu. Amin. Kok bapak-bapak yang jawab? Amin, ibu-ibu. Iya, cantiklah kau untuk suami, bukan untuk suami orang. Kadang-kadang mau ketemu suami orang, cantiknya luar biasa. Di rumah, astagfirullah.
dasternya berat sebelah, pinggang ada tak pula tali behai begini, baunya luar biasa pula lagi menemani, rambutnya kocak-kacik, menyambut suami, masya Allah luar biasa. Tapi kalau jumpa suami orang, ya ampun, wah, tempelannya itu aduh merah, hijau, kuning, lembayung, pelangi-pelangi, dikasih dulu pelembab, dikasih dulu apa dasar, kayak saya nanam jagung dikasih dulu pupuk dasar, dikasih dulu dari pelembab sampai anti gores semua disiapkan, anti gores disiapkan, saudara-saudara. Halo, boleh baik, tapi tolong kau lihat juga kantong suami, ngerti nggak saudara-saudara? Ya, ada orang nggak bisa berbahagia gara-gara nggak mampu memanage uang. Ada orang nggak bisa berbahagia karena anak. Ada yang nggak bisa berbahagia karena apa? Kelakuan daripada saudara-saudara, macam-macam. Dan di dalam tayangan 11 pelajaran itu luar biasa. Dan saya dengan istri saya sendiri, ya kami itu hampir selalu mau belajar ya, untuk masalah keluarga itu harus belajar karena kami punya anak 4. Jadi belajarlah bagaimana menghadapi anak perempuan saja dengan anak laki-laki itu beda. Anak perempuan agak lebih sensitif, laki-laki wah itu pakai nalarnya. Nah semua harus dipelajari. Jadi bersyukur tadi biarlah lewat kesaksian mereka berdua, 2 pasang. Minggu depan saya minta lagi nih, karena ada berapa pasang, ada 10 apa 12 pasang yang ikut begitu. Ini harus didengungkan supaya kita sadar gitu. Bukankah kita rindu generasi kita menjadi orang hebat seperti tadi kata Pak Johan tadi, Pak Dr. Hotman? Bukankah kita rindu? Semua orang rindu anaknya hebat. Nggak ada orang nggak rindu. Tapi nggak tahu bagaimana caranya, salah-salah ngajarinya. Ya saudara-saudara, kita belajar dari kesaksian nama Nelson tadi. Coba lihat, sederhana kan? Anak laki-laki katanya, anaknya itu laki-laki semua, tapi itu mendidiknya itu ya agak-agak harus rada-rada agak sedikit militer mungkin selama ini, tapi nggak berhasil gitu. Nah itu sebabnya saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk hadiri bulan depan, itu akan dimulai bulan depan, bukan bulan ini, bulan depan. Karena bulan ini saya tahu bapak-bapak semua panjat tebing, panjat pinang untuk itu, ambil hadiah ya saudara-saudara. Jadi bulan depan itu dibuat. Ya bulan ini kita ada perayaan hari kemerdekaan. Oke, hari ini next kita buka saja topiknya hari ini adalah bagaimana kita berbicara tentang kasih yang melampaui segala akal atau kasih yang melampaui segala pengetahuan. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku, di dalam kita belajar tentang pengertian pengetahuan untuk memahami, mengerti, ada beberapa hal yang sering sekali dinyatakan, dikaji dalam 3 hal. Seringkali dalam 3 hal. Next, yang pertama yang sering disebut rasional atau yang masuk akal. Nah, ini saudara-saudara, orang Kristen, banyak orang, ya katakanlah orang-orang yang umumnya, orang yang kebanyakan saya katakan pasti selalu merindukan ini masuk akal atau tidak. Jadi rasional sesuatu yang masuk di akal. Saya tanya saudara-saudara, 1 tambah 1 sama dengan 2 masuk di akal kah? Masuk bukan? Masuk di akal. Tapi kalau saya katakan 1 tambah 1 sama dengan 4 masuk di akal? Tidak masuk akal. Maka poin yang kedua adalah irasional, tidak masuk akal. Tapi saya beritahu pada saudara, 1 tambah 1 sama dengan 1. Menurut Anda masuk akal atau tidak? Masuk akal. 1 tambah 1 sama dengan 1. Benarkah? Anda akan berkata secara matematika, Pak, matematika bilang itu tidak akan masuk akal. Tapi saya beritahu pada saudara, mereka yang hari ini duduk pasangan ini, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Tidak masuk akal, tapi itulah yang disebut transrasional, melampaui akal. Gak bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang masuk akal bilang 3. Tapi saya beritahu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Masuk akal atau tidak?
Tidak Anda bilang, tapi saya beritahu bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Namanya apa itu? Itulah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 katanya, tapi sebenarnya adalah 1. Di luar kita tidak mampu, keluar bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal Anda. Anda sanggup mengkajinya. Nah, itu sebabnya kasih ternyata melampaui segala akal. Mari kita lihat langsung saja di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Pelan-pelan kita lihat ayatnya, kita baca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya rindu Ibu Bapak baca ayat, ya 22 ayat ya. Saya baca juga 22 ayat. Oke. 14-15 Ibu baca silakan. Efesus 3 ayat 14-15. 2-3 ya. (16-17) saya baca. Aku berdoa, perhatikan baik-baik. Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi rupanya Paulus di dalam sebuah kerinduan besarnya dia berdoa supaya jemaat itu imannya Kristus diam dalam hatinya, berakar, berdasar di dalam kasih. Kasih yang mana ini kasih itu? Itulah kasihnya Kristus. Ayat selanjutnya 2 ayat, baca sama-sama itu yang dimaksud kasih itu. Mari kita baca 18-19. 2-3 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sampai di situ dulu. Ibu bapak saudara-saudara, ternyata kita jemaat itu didoakan oleh Rasul Paulus supaya memahami betul betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus itu, dan mengenal, perhatikan ayat itu, dan dapat mengenal kasih itu. Perhatikan saya baik-baik. Ternyata saudara-saudaraku, ada banyak orang belum memahami dan belum mengenal kasih itu. Mengapa? Karena kasih itu melampaui pengetahuan. Oh, apa contohnya itu Pak? Oh, sekarang kan banyak orang, kalau di YouTube Anda bisa lihatlah, ya banyak aneh-aneh lah, terutama yang katanya mualaf-mualaf itulah, selalu bicara bahwa Yesus itu tidak disalib. Ada banyak itu bicara seperti itu. Ingat saudara-saudara, melampaui segala pengetahuan. Banyak orang yang bilang mengerti tentang Allahnya orang Kristen itu rumit, pusing kepala kita. Dari mana ceritanya? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, lalu menjadi satu. Bagaimana itu? Allahnya orang Kristen itu 3 berarti. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Halo? Allah itu jangan kau lihat dari keberapaannya.
Alkitab mencatat bukan bicara soal keberapaannya, tapi kebagaimananya. Maksudnya apa? Bahwa Allah menyatakan dirinya itu di dalam konsepnya Trinitas itu penting Anda tangkap. Dia sedang menyatakan dirinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiganya itu satu. Satunya apa? Allah itu satu. Katakan amin. Allah bukan tiga. Allah bukan tiga, satu Allah. Ingat baik-baik, dalam kitab Ulangan dikatakan begini, hai Israel, dengarlah bahwa Tuhan Allahmu itu Esa. Disebutkan Esa, satu Esa. Jadi saudara-saudara, kita perlu sadari bahwa Allah itu Esa. Satu, bukan tiga ya, bukan tiga. Salah itu. Hakikatnya itu satu. Tapi di dalamnya itu memang ada tiga pribadi. Dia menyatakan dirinya ada di dalamnya tiga pribadi yang memang tidak bisa dimengerti oleh akal ini. Melampaui akal itu. Saudara-saudaraku, kita perlu tangkap kebenaran ini. Banyak orang berkata begini, Allah orang Kristen rumit, susah. Allahnya kita ini gampang. Lalu ditanya, kamu mengerti tentang Allah? Mengerti, sederhana, gampang memahami Allah kami. Halo, dengarkan saya. Kalau kau bisa memahami Allah pencipta itu dengan kau bilang gampang, mohon maaf, kemungkinan besar yang kau sembah itu bukan Allah. Karena kalau Allah yang besar sulit kita pahami, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh. Nih tubuh manusia, Orang belajar dunia kedokteran kuliah 6 tahun. Lalu mau ngambil spesialis mata, belajar lagi dia 4-5 tahun. Ngerti? Belum lagi belajar jantung, spesialis jantung, belajar lagi dia 4-5 tahun. Belum lagi paru-paru, belajar lagi dia 4-5 tahun. Belum lagi ginjal, belum lagi kulit, belum lagi, ini kan sebanyak spesialis kulit, ngerti ya? Belum lagi tulang, belum lagi yang namanya saraf, THT cuma tenggorok, hidung, telinga, hidung, tenggorok. Bayangkan saudara-saudara, itu belajar lagi. Mati-mati dibelajar nggak selesai-selesai. Ini masih ngurusin ini tubuh. Dan jangan lupa otak kita di dalam ini isinya cuma segini, segempal begini. Ini otak, itu pun kalau ada saudara-saudara. Bilang, katakan kiri kanan, itu pun kalau ada. Haleluya. Kadang-kadang setengahnya cuman saudara-saudara. Untuk mengetahui Allah pencipta yang begitu luar biasa, alam semesta. Kau bilang kau mau gampang aja, kau bilang gampang, Allah kami gampang. Hei. Nggak ada ceritanya. Ya saudara-saudara, kita perlu sadari bahwa Allah kita itu terlalu sangat besar. Tapi yang menariknya adalah bicara soal kasih daripadanya. Nah inilah yang tidak dimengerti orang, bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Makanya Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih yang besar, dan wujud kasih itu yang besar. Dengarkan saya, bagaimana dia mewujudkan kasih yang besar, pengorbanannya yang terbesar bagi kita, karena kasih itu harus berkorban. Pengorbanannya itu adalah dengan dia mati di kayu salib. Itu pengorbanannya yang terbesar. Sulit orang bisa mengkajinya memang, karena mereka berkata bukan Yesus yang disalib, itu diserupakan. Bukan Yesus yang disalib, ada orang lain digantikan muridnya. Si Yudas yang disalib di situ, bukan Yesus. Oh saudara-saudara,
Banyak sekali pertentangan. Mengapa? Karena sekali lagi tidak memahami betapa panjang lebar dalam kasih Kristus itu, dan tidak mengenal kasih itu. Banyak orang, jangan lupa, orang Kristen pun banyak tidak mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Bayangkan saudara-saudara, Yesus mati itu banyak orang pertentangkan. Mengapa? Karena iblis tidak mau kita percaya bahwa dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dia berkata kepada banyak orang, bohong yang dibilang oleh kitab suci itu, tipu itu, jangan percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosamu. Jangan percaya, katanya. Sehingga banyaklah anak-anak Tuhan juga tidak percaya lagi. Banyak saya temukan. Itu yang banyak yang disebut mualaf-mualaf yang sekarang ini. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa kasihnya. Nah, ada pertanyaan lagi di luar sana bilang, kenapa Yesus mati? Kan bisa saja Yesus menyelesaikan dengan cara begini. Selesai, habis dosa. Ditiupnya saja, selesai. Nggak ada lagi dosa manusia. Kan Dia Allah Maha Kuasa, katanya. Halo, Allah tidak pernah melawan firman-Nya sendiri. Upah dosa, apa upah dosa? Maut. Upah dosa mati, kematian maut. Jadi kenapa Yesus harus mati? Karena upah dosa adalah kematian, maut. Makanya Dia harus selesaikan dosa kita dengan cara mati Dia di sana. Dia tanggung semuanya di sana. Saudara-saudara, iblis tidak mau orang mengenal dan memahami kasih itu. Iblis tidak suka. Kenapa? Karena orang itu percaya dia diselamatkan. Iblis tidak suka Anda semua diselamatkan. Maka dia putar-putar cerita aneh-aneh bin ajaib. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Anda catat dengan cepat. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Rasul Paulus, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus itu mati sesuai kitab suci. Kitab suci itu maksudnya apa? Ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana itu? Dengar, Yesus kedatangannya udah dinubuatkan ribuan tahun. Sejak waktu manusia jatuh ke dalam dosa, sudah dikatakan Dia akan datang, cuman namanya belum. Itu sebabnya disebutkan Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia Mesias yang dijanjikan. Di mana Dia akan lahir sudah dinubuatkan. Bagaimana Dia mati sudah dinubuatkan. Yesaya 53 mengatakan bagaimana Dia mati dengan cara mengerikan. Tempatnya waktu lahir di mana? Nabi Mika bilang, hai kau Bethlehem Efrata, engkau bukanlah kota yang terkecil di antara segala bangsa. Daripadamu. Itu sering kita sampaikan dalam liturgi Natal pelan-pelan. Kejatuhan, lalu bagaimana nubuatan, terus sampai Yesus lahir. Itu artinya kitab suci sudah menggariskan begitu luar biasa. Ada benang merah yang begitu indah. Skenario Tuhan. Karena Tuhan adalah sutradara yang sangat unggul dan luar biasa. Disusunnya sampai nanti Dia menyelesaikan dosa saudara dan saya. Hai, luar biasa saudara-saudara. Tapi kemudian banyak yang bilang tidak. Ini saya mau coba ini ya, karena ini bicara di yang suka saya lihat tuh di YouTube.
Saya kalau dengar YouTube iseng-iseng begitu, geram juga saya. Artinya mau marah juga. Tapi ya saya mengerti, dijelaskan pun bagi orang-orang yang seperti itu. Aduh, habis energi kita menjelaskan pun nggak akan masuk di akalnya, karena memang dia bukan mau belajar, tapi dia memang ingin menentang tentang kematian Kristus. Enggak, bukan Yesus yang mati. Sekarang gini aja, ini bagi saudara-saudara semua yang hari ini bisa beritahu sama mereka tuh. Saya kasih tahu. Oke, baiklah. Kau bilang Yesus yang tidak mati di kayu salib. Aku bilang, kitabku bilang Yesus mati sesuai dengan kitab suci, dikuburkan, naik ke surga. Yesus naik ke surga, kata kitab suci. Nabimu itu di mana sekarang? Pasti nggak bisa dijawab, saya jamin. Yesus sudah naik ke surga, dan katanya tidak Yesus yang disalibkan. Halo, begini saja. Kau tutup kitab sucimu, ku tutup kitab suciku, tapi mari kita buka fakta sejarahnya. Harusnya semua kejadian itu ada fakta sejarahnya. Ini bisa di cross check dengan fakta sejarah bahwa itu terjadi pada waktu itu. Maka saya coba kutip beberapa fakta-fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa Kristus itu mati, disalibkan, dan bagaimana keadaannya. Ada beberapa sang penulis-penulis yang bukan Kristen, dan mereka ada di abad-abad pertama, kedua, ketiga, bukan di abad-abad 10 yang tahun 1000, 1200, 1500 begitu. Udah terlalu jauh. Di abad-abad awal dia menuliskan akan apa yang terjadi pada saat itu. Saya ambil beberapa contoh dengan cepat. Satu, seorang bernama Marabar Serapion, dia lahir tahun 50 Masehi, seorang filsuf Stoicisme Suryani di provinsi Syria Romawi. Dia menuliskan, ini provinsi Syria Romawi ini sekarang itu di Turki. Dia menuliskan ada seorang bijak, raja bijak dihukum mati oleh orang Yahudi, menunjuk kepada Yesus. Sejarawan Romawi Tacitus, dia juga menuliskan, dia itu ada di sekitar tahun 116 Masehi. Ingat, Yesus itu naik ke surga di umur kurang lebih taksir 33,5 tahun. Dia kan ada di bumi. Jadi setelah itu kurang lebih 33,5 tahun, 34 tahun, mungkin kurang-kurang begitulah. Dan dia ini hidup di 116 tahun. Di tahun 116 berarti masih cukup dekat dengan kejadian itu. Jangan sampai ada pula, ada katanya Injil Barnabas. Injil Barnabas itu yang benar. Di situ tidak dicantumkan tentang bagaimana Kristus. Bodoh-bodoh. Injil Barnabas itu dibuat tahun 1200 Masehi. Jauh setelah Yesus mati dicantumkan kejadian itu. Jadi banyak pasti dibelokkan, sudah. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti misalnya sebuah kejadian atau kenyataan, pasti kita akan tanya kepada orang yang dekat pada posisi kejadian itu, betul kan? Kita lebih percaya itulah. Coba contoh, kakek kita dulu, bagaimana yang dilakukannya? Mana yang lebih Anda percaya? Turunan anak dari kakek itu atau anak Anda sendiri sekarang? Pasti anak dari kakek itu. Kenapa? Lebih mendekati apa yang terjadi di sana daripada sekarang yang anak-anak Anda itu gak ngerti apa-apa, cuman tahu cerita dari omongan orang. Dan saudara-saudara perlu disadari, Tacitus berkata, Kristus dan selanjutnya menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kami. Prokurator ini artinya administrator yang diberi wewenang oleh kaisar. Jadi itu menunjuk kepada siapa? Pontius Pilatus. Di situ dituliskan. Lucian juga dari Samosata menuliskan, dia ada sekitar tahun 120 Masehi. Disebutkan persona terkemuka mengajarkan ritual baru dan disalibkan karena itu. Yesus disebutnya sebagai persona terkemuka. Selanjutnya lagi ada Talus, seorang sejarawan Romawi mencatat tahun 52 Masehi.
Disebutkannya dalam tulisannya, kegelapan meliputi seluruh bumi pada siang hari di waktu sekitar Paskah tahun 32 Masehi. Jelas ini tahun 52 Masehi, masih sekitar 20 tahun saja jaraknya dengan kejadian Yesus itu. Saudara-saudara, dan ini yang satu lagi yang paling suka saya ambil semua, karena lengkap sekali apa yang dia tuliskan. Dia bernama Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang juga apologet Yahudi, yang hidup sekitar tahun 37 Masehi sampai 100 Masehi. Wow, dia tuliskan dengan begitu rupa. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara kami, katanya, menghukumnya dengan menyalibkan, mereka yang menyayanginya pada mulanya tidak meninggalkannya, karena ia menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari ketiga, sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya. Dan puluhan ribu, bayangkan saudara, puluhan ribu hal ajaib tentang dia. Flavius Josephus, luar biasa. Jadi saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik. Kristus mati melampaui akal. Kita nggak sanggup memang mengkaji, tapi itulah kasihnya yang luar biasa pada saudara dan saya. Saya berpikir kadang-kadang kita belum mengenal kasih itu. Contoh nih, saya tanya saudara, waktu kita melihat Yesus ada minggu yang lalu, waktu Yesus ada di sumur Yakub di Samaria, dia bertemu dengan perempuan Samaria. Minggu yang lalu saya sampaikan, siapa perempuan Samaria itu? Perempuan Samaria profesinya sebagai apa? Pelacur, perempuan sundal. Yohanes 4 berkata, Yesus menemui itu. Yohanes menuliskan dengan begitu rupa bagaimana Yesus menemui perempuan sundal untuk dia diselamatkan. Bagi orang Israel, Samaria, orang Samaria, minggu yang lalu sudah saya jelaskan, lihat di YouTube khotbah saya minggu yang lalu, tidak akan mungkin bisa diselamatkan menurut orang Yahudi, karena orang Samaria adalah umat pilihan Tuhan, campuran umat, campuran. Jadi satu orang Yahudi atau orang Israel, istrinya atau suaminya orang dari bangsa-bangsa lain. Ya, tidak mungkin menurut mereka ini jadi umat pilihan Allah, nggak mungkin masuk surga. Ditambah lagi profesinya perempuan sundal, pelacur, luar biasa. Tangan Tuhan menolong perempuan Samaria ini ketika dia menerima sebuah keyakinan bahwa yang di depannya itu adalah Yesus sang juru selamat, Kristus yang juru selamat. Saudara-saudara yang luar biasa, dari situ kita melihat kasih yang Yesus maksudkan adalah dia benci dosa, tapi dia tidak benci apanya saudara? Orang berdosa. Nah, kasih yang seperti itu banyak orang tidak kenal. Contoh, karena waktu dia berdosa, dia bilang apa? Nggak mungkin aku diterima Tuhan, Pak. Kenapa? Aku banyak dosa. Tapi bukankah kau percaya Yesus itu adalah Tuhanmu? Iya Pak, tapi ya pasti Tuhan akan menghukum, membuang saya karena saya berdosa. Itu artinya dia belum mengenal kasih itu dan belum memahami betapa panjang, lebar, dalam dan juga tingginya kasih itu. Yesus benci dosamu saudara, dia tidak benci dirimu. Yesus benci dosa tapi tidak benci orang berdosa. Kasih yang seperti itu harus kau kenali dan betul kau pahami. Kenapa ada ibu-ibu mau bunuh diri? Karena gak memahami kasih itu. Adalah mati aja lah aku, gak ada gunanya hidupku begini. Hei, jangan ibu. Ada yang bilang sama saya lagi, ya saya sih Pak, ya belum pernah sih Pak saya pegang tali Pak, tapi ya berpikir-pikir mau megang tali, sudah pernah. Sama itu. Saya sih nggak mau sih Pak minum racun begitu Pak ya, tapi ya ketika aku tengok di situ ada baygon, ya ada juga pikiran saya entah lebih bagusnya minum Pak katanya. Itu udah mikir, tinggal sedikit lagi kau minum lah itu racun itu. Ada lagi yang minum apa? Tahu? Itu yang membunuh rumput rondak, itu yang diminumnya. Supaya agak nikmat campurnya Coca-Cola. Halo? Itu berarti kau tidak mengenal kasih Kristus itu.
Kasih Tuhan jauh melebihi itu. Dia memang melampaui segala pengetahuan. Melampaui. Ada orang bilang, mana Yesus itu? Dia kan manusia. Diangkat-angkat dia jadi Tuhan. Siapa bilang? Iyalah. Diangkat dia jadi Tuhan pada tahun 325 dalam konsili Nisea. Waktu itu ada pertemuan para tokoh bapak-bapak gereja. Di situ diangkat Yesus menjadi Tuhan. Ajaran dari mana itu? Yesus tidak pernah diangkat-angkat menjadi Tuhan. Dia bukan manusia mau menjadi Tuhan. Salah. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Bisa enggak Tuhan menjadi manusia? Bisa. Ditanya padanya, kamu punya Allah yang hebat? Ya. Kamu punya Allah yang besar? Ya. Pertanyaan saya, kalau Allahmu besar, bisa enggak dia menciptakan segala sesuatu? Bisa. Bisa enggak dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada? Bisa. Kalau begitu, bisa enggak Allahmu itu menjadi manusia? Dia langsung siapa bilang tidak bisa? Bisa. Manusia yang menjadi Allah yang enggak bisa. Allah menjadi manusia bisa. Mengapa dilakukannya? Sekali lagi, karena begitu besar kasihnya pada kita. Dia menemui kita orang yang berdosa, dan dia mati di atas kayu salib. Hari ini saya mau ajak Anda memahami dan mengenal kasih itu. Lewat perjamuan kudus kita, coba mulai Anda renungkan kasih Tuhan yang besar. Jangan dulu kau pikirkan dulu. Jangan juga kadang-kadang gini, kasih Tuhan lade kefe soaya. Jangan ukur Tuhan itu dengan uangmu. Kadang-kadang mama-mama ini aneh-aneh. Ya iya. Siduh ya. Tapi ada tapi-tapinya terus. Kalau kau memahami kasih Tuhan, nggak ada lagi tapi, nggak ada tapi. Kasih Tuhan itu jangan ukur dengan materi. Amin. Jangan ukur kasih Tuhan itu dengan dompetmu yang sudah mulai habis uangnya itu. Jangan ukur. Jangan ukur Tuhan itu dengan jumlah banyak ternak kita di belakang. Jangan ukur itu. Tidak terukur kasih Tuhan itu. Coba ya, mohon maaf. Ada orang kaya. Kita pikir dia senang. Udah? Uangnya 5 miliar, 10 miliar ada. Kita pikir dia senang. Dikasih Tuhan satu aja penyakit. Apa itu? Diabetes, gula. Habis langsung. Periksa ke dokter, wah bapak ini udah kena gini, begini. Oh ya, lalu ditanya, bagaimana dok? Dokternya bilang, ini bapak terlalu banyak mobil, kurang kena panas matahari. Lalu bagaimana dok? Jadi kalau begitu bapak tiap pagi jam 8 sampai jam 10 bapak harus buka baju, pakai celana pendek. Ya, bapak harus berjemur, jalan-jalan, lari-lari di komplek. Jangan pakai sendal ya pak, supaya hangat, supaya bagus peredaran darah. Lari-lari, gak pakai baju, lari-lari dia gini. Uangnya 10 miliar. Apapun tak bisa dimakan. Halo. Jangankan daging babi, ikan teri pun tak bisa. Asin, naik darah tinggi, garam dilarang, gula dilarang, apa lagi? Minyak dilarang, apa lagi? Pedas dilarang. Oh rupanya ada mahnya. Semua penyakit diborongnya, nggak dikasih sama yang lain, sama aku semua katanya. Lalu apalah nikmatnya hidup? Uangnya 10 miliar. Apa yang bisa dimakannya? Hanya ubi rebus. Uang 10 miliar. Hanya pisang rebus. Uang 10 miliar. Jangan ukur, sekali lagi, jangan ukur. Saya cuma minta kasih Tuhan dengan uang itu. Kalau kau sehat hari ini, itu kasih Tuhan. Bilang dulu kiri kanannya, sehatnya kau? Tanya dulu, sehatnya kau? Bilang. Apa jawabnya? Sehat. Bilang, itu kasih Tuhan. Bilang. Jangan ukur. Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Yang terakhir, oh ya, saya tutup saja. Kita akan terakhir. Orang yang mengenal kasih Tuhan, Efesus 3. Saya lanjut. Kita baca sama-sama ayat 20-21. Kita tutup ayat 20-21. Ya, Efesus 3. Ini dia nih. Kita
Baca kuat-kuat. 2, 3 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Oh, orang yang mengenal kasih Tuhan itu yang melampaui segala pengetahuan. Dia percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak yang daripada kudoakan. Wih, luar biasa. Kalau Anda berdoa cuma satu, Tuhan sudah tahu. Belum kau jawab, belum kau bicara, Dia sudah tahu. Kan banyak ibu-ibu karena banyaknya penderitaan nggak bisa lagi dia berucap, betul nggak? Hanya tinggal air mata saja kan? Tuhan tahu. Begitu turun tetesan pertama, itu karena suami lupa alamat rumah. Tuhan tahu, Dia akan jawab, Dia akan jamah suamimu. Kalau perlu dibengkokkannya kaki suamimu dulu supaya dia pulang. Tuhan tahu caranya. Jangan kau lawan. Tapi Tuhan tetesan air mata jauh melebihi yang kau doakan. Turun yang dari sini. Anak si nomor 2 yang suka melawan. Dia nggak jawab lagi, dia nggak sebut lagi namanya siapa, pokoknya keluar dari sini. Apa ini? Ekonomi tidak ada lagi uangnya. Tahu, Tuhan itu tahu. Jauh melebihi yang kau doakan. Dia mengerti dalam hatimu. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus kita yang luar biasa. Jadi jangan apa-apa kau takut, apa-apa kau khawatir. Kalau itu terjadi, berarti kau tidak memahami dan mengenal kasih Tuhan. Apa-apa, saya Hana ina mefutuk mati dah. Kau harus bangkit karena kasih Tuhan itu luar biasa padamu. Jauh melebihi yang kau doakan, Dia sanggup melakukannya. Amin. Kau doakan 1, Dia jawab 5 padamu. Haleluya. Waktu Salomo minta, dia berdoa, apa yang diminta Salomo? Hikmat kan? Tapi apa yang dijawab Tuhan? Bukan hanya hikmat, kepintaran, iman, kekayaan, kemuliaan. Wih, ditambahkan Tuhan semua. Padahal dia minta cuma 1. Tuhan tahu yang penting dalam hidupmu. Dia tahu yang sangat penting. Kadang-kadang kau berdoa memang tidak perlu lagi doa panjang kali. Cukup tenang berkata, aku percaya Tuhan. Enggak pun ku doakan lagi, udah capek aku berdoa ini Tuhan. Tapi aku percaya kau jauh, kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku doakan. Ya Tuhan, inilah aku Tuhan. Nangis Anda. Tuhan, Tuhan tahu. Tarikan pertama, Tuhan. Suami. Tarikan kedua, anak 3. Kalau ekonomi nggak ada, Tuhan tahu saudara-saudara. Nggak ada, karena nggak perlu kita stres dengan semuanya. Halo, paham? Kenallah kasih itu, betapa panjang lebar dalam tingginya. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Oh, saya kalau menjalani hidup saya selalu bilang saya nggak mau stres Tuhan. Walaupun kadang-kadang aku juga kadang-kadang stres juga mau. Karena banyak kali yang harus dipikirkan. Tapi aku bilang Tuhan, aku mau melayanimu, aku tidak mau stres. Anakku begini Tuhan, aku percaya Tuhan kau pasti akan tolong. Karena apa? Karena aku tahu kasih-Mu melampaui segala pengetahuan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Jadi buat kedua pengantin saya ingatkan. Walaupun kalian diam-diam, ku taunya kesusahan nanti. Aku sedang mengingatkanmu, ingatlah kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Sayangilah pasanganmu. Kalau istri ngomel semua, biasa. Kau jangan marah, Taufik. Kau jangan marah, Frans. Kalau istri ngomel, biasa. Kan dulu sudah ku bilang, sebelum menikah, semua perempuan pendiam. Sebelum menikah itu, iya bang, iya, sebelum. Tapi setelah menikah, barasoi. Kau akan lihat bagaimana hasilnya. Bagaimana contohnya Pak? Lihatlah muka bapak-bapak yang menderita ini semua. Hanya puyeng
semua ini? Kalau bukan karena kasih, udah lama kita bercerai. Betul nggak saudara-saudara? Apa yang membuat kita tetap bersama? Kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Nah, kita akan datang saudara-saudaraku. Ya, kita percaya lewat perjamuan hari ini kita semakin dikuatkan lagi. Mari semua pemain musik, mari memimpin puji sembah kita.